Ini fakta bahwa Baleo Mall sudah tumbang. Padahal keren banget Bang Afan tuh. Keren sih menurut saya ngikutin beliau dari zaman scraper ya. Zaman scraper, oh keren banget. Tapi sayang sekali tumbang. Bukan bisnis dropship yang tumbang menurut saya. Kenapa? Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya akan ngasih tahu step by step kalau teman-teman mau jadi dropshipper. Ini relate mau teman-teman newbie atau bukan newbie, menurut saya ini cocok sih buat teman-teman dengerin kalau teman-teman berharap atau berencana untuk jadi dropshipper. Saya akan bilang pentingnya apa, apakah dropshipper masih relevan atau tidak, yang jelas masih, tapi akan saya bahas di video lain. Coba. Oke, ini step by stepnya ya. Gimana jadi dropshipper yang profesional. Oke, pertama, ini kalau yang baru mulai dropship pasti akan terjelebab ke dilema ini. Supplier dulu atau produk dulu? Cari supplier dulu atau produk dulu? Bentar. Nah, terjelebab antara supplier dulu atau produk dulu. Memang pusing, ini kayak telur dan ayam. Kalau soal dropship, cari produk dulu atau supplier dulu? Oke, saya sudahi perdebatannya. Ini bisa benar dari dua-duanya, tapi di video ini saya akan fokus dari produk dulu. Dari supplier dulu juga bisa. Bisa, kan itu kayak telur dan ayam. Tapi saya batasi di video ini untuk step by step jadi dropshipper, cari produk dulu atau mau jualan apa. Oke, ini step by stepnya. Pertama, produknya apa? Produknya apa? Teman-teman silakan riset sendiri. Saran saya pakai tool saya tentunya, cek aja di ganurazaki.com, ada namanya GR R&D. Ini untuk ngecek produk lagi tren di Shopee. Lagi tren di Shopee, sederhana ngecek yang jualannya bukan siapa-siapa atau yang baru upload dan laris. Dan itu bisa kita ikuti. Itu sederhana, pakai GR R&D jadi simple. Tapi kalau teman-teman punya metode lain silahkan. Pakai Google Trend, pakai AI, pakai apa lagi ya. Atas teman-teman lah. Saya merekomendasikan pakai GR R&D, tapi kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Cuman intinya pastikan dulu Anda mau jualan apa. Oke, udah ketemu nih, jualan apa? Saran saya pertama, cari dulu teman. Punya nggak teman yang jualan itu? Teman SMA, teman kuliah, terserah. Teman beneran teman ya. Teman itu apa? Teman itu adalah orang yang kalau ditelepon dia mengangkat. Menurut saya itu teman. Kalau ada di telepon dan nggak mengangkat, nah itu mungkin bukan teman. Itu definisinya beda-beda lah. Pertama, menurut saya cek dulu teman. Baru kedua, tanya di WhatsApp grup. Nah, teman-teman kalau yang udah jualan online pasti ikutlah komunitas-komunitas, tanyain. Ada yang jualan ini nggak yang terima dropship? Itu patut dicoba. Terus itu kalau udah tanya di marketplace. Oke, ketemu nih produknya apa? Tanya teman, tanya di WhatsApp grup. Di marketplace-nya apa? Atau produk tersebut di marketplace kan pasti udah ada. Karena teman-teman riset juga pasti nyenggol-nyenggol marketplace. Apalagi kalau pakai tool saya itu memang dari Shopee yang lagi trending di Shopee. Nah, tanya di situ suppliernya yang jualan produk tersebut. Kak, terima dropship nggak? Nah, silahkan tanya aja. Atau platform, nah ini fakta bahwa Baleo Mall sudah tumbang. Padahal keren banget Bang Afan tuh. Keren sih menurut saya ngikutin beliau dari zaman scraper ya. Zaman scraper, oh keren banget. Tapi sayang sekali tumbang. Bukan bisnis dropship yang tumbang menurut saya. Kenapa? Karena fakta memang ada supplier Baleo Mall yang tetap di dropshipin sama member Baleo Mall, sama yang udah gak, ya, sama apa ya, masih di dropshipin sama member Baleo Mall dulu. Ya gitulah intinya. Jadi dropshipnya tetap ada, tapi ternyata terjadi di balik Baleo Mall. Mungkin itu juga yang membuat Baleo Mall rugi ya, bukan rugi ya, saya walau-walau rugi atau tidak, atau berhenti ya, karena sistemnya sudah terbangun, banyak dropshipper yang sudah jalan sama suppliernya, jadinya direct tanpa Baleo Mall. Yang jelas platform ada seperti Baleo Mall, terus ada Jack Mall juga, cek di situ ada nggak. Itu dapat nih, entah dari teman, entah dari WhatsApp group, entah dari tanya langsung marketplace, atau dari platform, dapat. Udah dapat, terima dropship, satu, kooperatif nggak? Nah, kooperatifnya itu apa? Misalkan minta dong aset fotonya, minta dong link apanya, ngasih nggak? Atau ada katalognya, atau ada admin WhatsApp-nya, atau apapun itu, kooperatif atau tidak? Itu filter selanjutnya. Kedua, harganya masuk nggak? Oke, aku terima dropship. Ada toko yang aku terima dropship, tapi harganya nggak masuk, atau sangat mahal sekali. HPP-nya dia ke kita sama dengan harga di Shopee, kan nggak masuk akal, nyaris nggak masuk akal. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi secara umum nggak masuk akal. HPP-nya dia ke kita sama dengan harga dia di Shopee. Bisa sih, tapi secara kurang realistis menurut saya. Harganya masuk nggak? Terus dia punya sistemnya nggak? Jangan-jangan, oke terima dropship, tapi dia nggak tahu caranya. Karena ini sering banget kejadian, disangkanya ketika khususnya di Shopee ya, ketika ditanya terima dropship nggak? Iya terima, centang aja si resinya, kirim sebagai dropshipper. Oh bukan itu, dropship di sini adalah yang ngirim PDF. Ngirim PDF artinya apa?
Artinya orderan masuk ke seller center para dropshipper, lalu diproses oleh supplier melalui PDF si dropshipper. Jadi bukan yang dicentang di aplikasi Shopee, bukan. Lalu akadnya seperti apa? Ini penting. Bagi saya ini sangat penting sekali karena yang namanya kalau di Islam ya akad itu super duper penting. Kita membedakan free sex sama tidak akad, hanya akad. Penting sekali. Jadi bagi saya kalau mau dropship akadnya penting. Harus apa? Kudu jelas akadnya seperti apa. Oke, ini udah checklist kooperatif iya, harganya oke, sistemnya oke, akadnya oke. Teman-teman nunggu tuh pecah telur. Dari teman-teman dapat sini ke pecah telur nggak mungkin di hari itu juga dong, nggak mungkin. Oke, dapat udah terseleksi suppliernya, baru upload langsung pecah telur. Oh, kalau baru upload langsung pecah telur, oh the best. Teman-teman itu the best banget. Tapi secara umum nggak mungkin butuh 3 hari, 4 hari, 7 hari atau mungkin sebulan. Oke, pecah telur. Katakanlah teman-teman realistisnya ya bagi saya ya kalau udah mau membutuhkan dropship udah ketemu suppliernya 7 hari pecah telur, sip, pecah telur, oke, romantis, suppliernya ngirim dan sebagainya, terus lambat tahun ternyata rame atau laku, suppliernya kuat nggak? Jangan-jangan supplier nggak kuat, kita misalkan lagi rame-ramenya, kita lagi disukai banget sama algoritma, ada konten yang FYP atau apapun itu, suppliernya kuat nggak? Jangan-jangan nggak kuat. Ini kejadian, walaupun nggak banyak ya. Walaupun sampai titik ini pun menurut saya prestasi buat teman-teman yang baru dropship. Sampai titik pecah telur pun sudah prestasi banget. Tapi kalau kita bicara jangka panjang ternyata rame pas lebaran misalkan supply-nya kuat nggak? Nanti teman-teman akan di persimpangan jalan nih. Apakah bikin sendiri atau cari supplier lain? Bikin sendiri, oh saya tidak menyarankan. Di zaman sekarang apalagi yang baru bisnis terus bikin produksi sendiri tanpa pengalaman, saya tidak menyarankan. Tapi kalau sudah cukup lama berkecimpung, ya oke lah. Opsi lainnya supplier lain di sini bisa produk yang sama, produk yang tadi yang lagi rame terus cari supplier baru, atau produk baru. Ya udah, berarti supplier A ini tidak bisa di scale up karena ketika kita rame dia nggak bisa memenuhi orderan kita. Ya udah kalau gitu cari produk lain, muter lagi dari atas, muter lagi dari nyari teman, nyari WhatsApp grup, nyari tanya marketplace. Termasuk juga kalau misalkan produk yang sama nih, produk yang lama, misalkan teman-teman ternyata di fase rame laku ini berhasil menjual misalkan herbal apalah, terserah herbal apa. Ternyata ada juga nih supplier lain yang jualan herbal yang serupa. Ulang lagi prosesnya, tanyain lagi. Wah, panjang sekali untuk proses menjadi dropshipper. Ini hitungannya sebetulnya simpel, sederhana dibanding teman-teman jadi seller yang produksi. Karena produksi atau impor ya, saya batasi produksi aja dah. Fashion ya biar saya terbayar karena saya punya pengalamannya di situ. Impor saya nggak punya pengalaman. Kalau produksi itu lebih kompleks lagi. Pengadaan bahannya, vendornya, jahitnya, terus packingnya, inventory-nya, lebih kompleks lagi. Jadi yang tadi saya sampaikan step by step sebagai dropshipper itu ini sebenarnya sederhana tapi panjang. Untuk mencapai ini aja, dapat nih supplier itu mungkin butuh 3 hari, 4 hari. Udah ketemu pun kita harus wawancarai dia, tanyain ini kooperatif atau enggak, terus harganya gimana, ininya dan sebagainya. Ini kadang dapat satu hilang satu karena bilang oke, bisa dropship ternyata nggak kooperatif. Kalau itu nggak fast respon. Oke, bisa dropship ternyata miskom, ternyata maksud dia adalah centang dropship di resi ketika aplikasi Shopee. Panjang. Intinya mulai dari memutuskan mau jualan apa sampai teman-teman bisa pecah telur deh, itu panjang banget kalau teman-teman sendirian. Nah makanya kalau teman-teman ada niatan mau dropship, karena saya sekarang 100%, saya boleh bilang 100% dropship, 99% masih ada sedikit stok saya di gudang. Teman-teman ini ikut sindikat dropship aja, karena apa? Kita berjamaah daripada sendirian, ini bareng-bareng. Asli, zaman sekarang sendirian ya bisa sih, saya lihat ada beberapa seller yang dia ya sendirian dan laris-laris banget, gak pernah ngapa-ngapain, biasanya nggak pernah berkomunitas dan laris juga, ya ada sih, tapi nggak realistis. Bagi saya sih mencari yang realistis aja deh bagi saya. Dan berjamaah jadinya seru karena saling share. Beda halnya kalau misalkan sendirian bingung apa, nanya ke siapa, kebingungan. Dan di mana sih ngedropship itu ya tadi, ketika suppliernya nggak bisa di scale up, kita harus cepat-cepat putar otak. Nah kalau berjamaah itu enak. Ada orang yang sudah berpengalaman. Jadi join sindikat dropship itu kelebihannya. Teman-teman dropshipnya berjamaah. Dan berjamaah ini bukan berarti saling kompetisi. Secara di lapangan memang kita berkompetisi di sindikat dropship ini, tapi alhamdulillah sejauh ini sindikat dropship baru 1 tahun, alhamdulillah partnershipnya membangun. Artinya walaupun kita saling kompetisi, tapi kadang kita manas-manasin, kadang kita manas-manasin itu artinya memotivasi, terus kadang saling share iklan, kadang kita rapor juga. Intinya
partnership yang membangun, insya Allah komunikasi yang membangun, insya Allah. Dan tentu dapat supplier sebenarnya kita sendiri, anggota sindikat dropship. Jadi kita ngedropship berjamaah tadi, kita ngedropship ke kita sendiri. Jadi daripada teman-teman pusing panjang, ya itu pilihan teman-teman. Teman-teman bisa hacking time atau mempercepat waktu dengan join sindikat dropship. Karena join sindikat dropship teman-teman harus dicuci dulu melalui semester pendek selama 2 bulan. Dan ini bayarnya cukup mahal. Tapi menurut saya ini worth it sih. Kalau saya adalah newbie, ada seperti ini saya mau join. Karena nggak ada di tempat lain. Dan ini habis 2 bulan dicuci itu kita jadi partnership, bukan yang hanya support WhatsApp group. Wah itu udah banyak banget. Saya juga ada join kelas YouTube Short, ada support WhatsApp group, betul. Disupport memang. Tapi karena case-nya beda jadi bingung. Jadi kadang nggak relate aja, kadang nggak relate, gitu, nggak tepat gitu. Tapi kalau ini di sindikat dropship, karena kita sama-sama nge-dropship, jadi case-nya sama, mungkin produknya sama, jadinya memang membangun. Alhamdulillah sejauh ini, mudah-mudahan seterusnya ya partnership-nya membangun. Oke, itu step by step kalau teman-teman mau jadi dropshipper. Dan kalau mau jadi sindikat dropship, cek aja di danielrozaki.com. Di situ ada linknya untuk link bootcamp ternak toko dan sindikat dropship. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.